Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melak awi sisi leweng. Cakap gitu dek. Ulangi. Melak awi sisi leweng. Disiramna make cai. Bilih nembe aya anu masih kene malaweng ku abdi salamna diulangi deui. Yang lebih semangat menjawab salamna ibu-ibu ya teh yang sampai hari ini belum punya keturunan, pulang dari acara ini langsung hamil. Bapak-bapak juga yang lebih semangat menjawab salamnya, saya doakan segera mendapat izin dari istrinya untuk umroh lagi, maksudnya gitu. Suudon wae si ibu makan gitu. Bojo mah cekap we hiji ibunya. Bu, bojo mah cekap we hijinya. Heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil wihdati wasilatil arham wa nahana 'anil furqati wal 'udwan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa huwa mab'usun lisa'il insi wal jan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa man saru ala syariatihi fis sirri wal alan wa ba'du. So, adik-adik ikuti bacaan Quran ya, biar semuanya mendapat keberkahan dalam usia, rizki dan masa depannya. Ikuti ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dar. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Lanjutin. Terus. Bagus. Suhufi Ibrahim wa Musa. Ya Abu Dzarrin, kata Nabi, wahai sahabatku Abu Dzar, li antaghdwa wa taqra'a ayatan min ayatil Qur'an khairun laka min an tusalliya mi'ata alfi tatawwu'an wa tata'allama baban minal ilmi khairun laka min an tusalliya alfa rak'atin tatawwu'an. Wahai sahabatku Abu Dzar, jika engkau tinggalkan rumahmu, engkau hadir ke sebuah majlis ilmu, lalu di majlis ilmu itu dibaca satu ayat saja, maka pahala yang akan engkau raih lebih baik dibandingkan dengan pahala sholat sunat 100 rakaat. Dan apabila di majlis ilmu itu dibahas satu bab ilmu, maka pahala yang akan engkau raih nanti ketika pulang lebih baik dibandingkan kau sholat sunat 1000 rakaat. Masya Allah. Hadratal mukarramin yang selalu Allah muliakan dan sangat saya hormati, para ulama, kiai, ajengan, ustadz, ustadzah, wabil khusus Hadratul Mukarram Rais yakni Syu'un
ad-diniyah li hadzal masjid Al-Kautsar. Pangersana Bapak Ki Haji Ruswandi teh jalmi penting Ibu. Saya minta kepada para sepuh anjeunna ulah waka dikubur. Upami acan pupus mah. Sebab kiprah beliau itu dirasakan manfaatnya oleh banyak orang Pak gitu. Itu jalmi penting. Para masyayikh, tokoh masyarakat, saudara-saudara saya, Bapak dan Ibu, anak-anakku rahimakumullah. Saya tadinya biar lebih akrab mau menggunakan bahasa Sunda, tapi bilih aya anu kasinggung upami bahasa Sunda abdi Makassar nepangkeun abdi Mas Hudi tea mung sadinten sok disebat Aril akeun bae atuh bonaha teuing kan gitu. Asli abdi mah orang Madura Ibu. Mong hapunten abdi ente saprotos tukang sate rada benten ieu mah. Saya mulai berkiprah di Masjid Al-Kautsar ini di tahun 84 Baitur Rahman. Mana Kang Rosalita eta saksi hidupna dengan Ustaz Helmi dulu Pak berjuang, masih aya Pak Eko sadinya Kang Sumanang gitu. Halo. Nuka dua kerasa oleh saya bahasa Sunda teh Ibu unik. Orang Sunda itu istimewa. Tadi pangersa ketua naon tadi Pak? Singkatan dari Alhamdulillah. Sarang Pak Haji Obar abdi unggal subuh Salasa pendak di keliningan Pak, da abdi jadwal gitu. Ya. Ku saking hebatna orang Sunda tiasa Imam Bugis. Tapi orang Bugis mah teu bisa Imam Sunda. Sareng seueur bahasa Sunda teh anu sesah diterjemahkeun ka bahasa Indonesia. Cing punten kasepuhan kan pituin orang Sunda. Naon bahasa Indonesiana reuwas kareureuhnakeun sok. Ayo. Rewas kareureuhnakeun naon? Rewas teh kaget, reureuh istirahat, manya kaget setelah istirahat henteu ceuk abdi. Khusus itu mah susah we diterjemahkeun ke dalam bahasa Indonesia. Cing. Bu, orang Sunda asli. Bu, eta tiung tong ngalieu ibu tak kitu. Ka dieu tingali ka abdi. Saya diundang ke sini bukan hanya untuk didengar suara saya, tapi untuk dilihat orangnya. Sok tingali ka dia. Apa bahasa Indonesianya tuturut munding? Sok. Ikut-ikutan kerbau, manya akan gitu. Hapunten Pak Kesoban, uninga sejarah munculnya istilah tuturut munding. Kawan ke orang Madura itu teh. Ibu tahu nggak sejarah munculnya istilah tuturut munding? Tahu. Pengen tahu nggak Dek? Tahu. Pengen saja, pengen banget. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asa di mana Bu? Itu ada asa di mana? Jauh Kopo Permai, meni jauh-jauh kan. Hiji siang Ibu terdengar suara azan. Kan kalau di Masjid Nabawi kan enakeunnya sonten wah asa payureun teh imam teh padahal urang saberapa meter ku saking hebatna sound system, persis sound systemna Masjid Al-Kautsar. Di sawah ada munding sareng budakna, budak munding naon namina Bu? Eneng, cek eneng ka indungna, "Ma ari eta swanten naon?" Mana ning eta ya barbar teh, oh eta mah adzan. Keheula mah ari adzan teh naon teh? Adzan teh manggil untuk salat. Oh. Tapi keheula mah eta geuning geus ngong adzan urang naha teh salat. Ari ening. Adzan teh manggil salat kanggo jalmi, da urang mah sato. Oh kitu mah. Keheula mah eta geuning dihareup loba jalmi geus ngong adzan teh salat, eta mah tuturut munding. Janten upami tos ngong adzan eta jalmi teu ka masjid salat eta teh
tong dimundingkeun teh kitu pangersa sauna teh sejarahna. Nembe tahu cing bu naon lamsna sirah mastaka irung panon biwir beteng suku leungeun beas eleh di korang marut beas mace lemesna tipung itu saya tagarek nyadar beas mah lemesna tipung si aja mengalamun ya mah gitu di Masjid Abdi mah pangersa upami pangaosan teh sok aya 3 rupi si jamaah teh sumping hiji sumping ka pangaosan mung hoyong ngadahdir nu kumaha cirina diuk pang tukangna bari nyender punten sanes akang nya imah di abdi kan gitu nu kadua sumping ka pangaosan mung hoyong buncir uning buncir ageng patuangan nu kumaha ciri jamaah nu hoyong buncir teh nyaeta nu teu kabagi konsumsi ku kulutus butus kabagi konsumsi kirang teu meser sorangan nu katilu sumping ka pangaosan hoyong mikir nah eta teh yang kata Nabi kau duduk meskipun cuma 1 jam membahas 1 bab ilmu pahala yang akan kau raih lebih baik dibandingkan dari pahala sholat sunat 1000 rakaat. Subhanallah. Matak abdi hoyong nyoba ya ka ibu-ibu tos konsentrasi tak acan sebab dalam teori komunikasi sebuah speech presentation, sebuah khitabah, sebuah sambutan jangan dulu disampaikan kalau belum terpenuhi 3 kon nu kahiji naon bu kon kade kapalitek tabit balitek kon kontak kudu nyambung heula antara saya sebagai speaker dengan bapak dan ibu sebagai audien sebab tidak sedikit orang yang datang ke pengajian salira nama di dieu ngan emutana ka mana-mana matak abdi hoyong naroskeun heula bisi ibu tak acan konsen jawab ku ibu punten ibu upami meser kasur keur naon bu tuh hebat ya jamaah akang ya keur bobo bisa meuli kasur abdi mah meuli kasur keur bentak je manya keur bobo meuli kasur saeta mah bu ulangi ibu meser kasur keur naon keur bentak euceu kanggo naon kanggo bobo cing bapak-bapak terus konsentrasi tak acan halo pak fikih ya nya jangan dulu menjawab kalau belum konsen. Apa hukumnya seorang remaja yang tinggal di Kopo Permai nikah dengan perempuan sekopo Permai, sekompleks sah henteu? Cicing ibu-ibu. Kunaon teu sah Kang? Heueuh, tak mulai konsentrasi ayeuna mah. Awas ibu, sekali dia salah diawas. Bu, mikir heula mimi ngajawab teh. Naon hukumna nakol beduk ku aki-aki bid'ah atau sunnah sok? Nah aku naon bid'ah? Bener nyerieun nya gitu. Nakol beduk mah ku panakol karunya si aki bisi nyerieun. Nah sudah mulai konsentrasi ayeuna mah. Henteu jiga tadi salah ngajawabna. Kalau sudah ada komunikasi interaksi antara saya sebagai speaker dan ibu sebagai audien, baru perhatikan kon yang kedua. Konteks. Jadi kita teh berbicara dalam rangka apa? Dalam ilmu balaghah disebut dengan iqtidaul hal. Kalau saya diundang untuk halal bihalal, jangan ngomongkan masalah pernikahan terkontekstual namanya tidak muqtadul hal. Mau beri ayat gelar doktor, banyak doktor ngomong terkontekstual. Beureun doktorna lain doktor magister itu mah. Tapi naon sok mondok di kantor teh. Ijazahna palsu nu keur dibakarakeun ayeuna. Is tong sok ngomongkeun geulang. Kalau sudah tahu konteksnya baru kon yang ketiga naon kon. Kade ti paliteuk pan atos tadi konten isinya.
Kalau konteksnya masalah halal bihalal, maka saya harus ngomong tentang silaturahmi. Inilah 3 kon yang mesti terwujud sebelum kita berbicara. Baik, ikhwatul iman, saudara-saudara saya, bapak dan ibu, halal bihalal kalau dipisah halal bihalal. Dalam Al-Quran ada halal, ada halalan thayyibah, ayat kata halal. Bi-nya ada bismillah, ayat bi. Halal lagi ada, termasuk dalam hadis innal halala bayyinun wal harama bayyinun wa bainahuma mushtabihat. Tapi ketika disambung menjadi sebuah kalimat halal bihalal, di Al-Quran teu aya, di hadis teu aya, bahkan orang Arab oge teu paham. Ongko bahasa Arab, tapi orang Arab sendiri teu paham. Naon margina? Karena halal bihalal itu bersumber dari kopo permai. Saya tetap percayaun. Alkisah ada seorang paman dan bibi ngasuh anak yatim piatu. Alo nanya lira ponakanna, berarti si ponakan teh ka perempuan itu manggil apa? Bibi. Ka bapak mang. Hiji waktu si bibi sareng si emang teh pada angkat. Masihan artos kakak ponakanna. Iya artos 50.000. Nanti upami emang sareng bibi kinten-kinten bade uih meser tuangeunnya siabi. Singkat kata berangkatlah itu emang sareng bibi. Ketika pulang nyampak di meja teh makanan penuh, padahal dia cuma dikasih uang 50.000. Cek si bibi teh, "Jang, iya dah haram di loba kieu, di mana? Halal henteu?" Jawab dari si ponakan, "Halal bi halal." Tah gitu. Muncullah kata-kata halal bihalal, eta teh cek kopo permai. Jadi istilah halal bihalal teh munculnya di mana? Kopo permai. Eta mah heureuna Kang gitu. Ari serius nama saat Indonesia belum merdeka, semuanya bersatu untuk mencapai sebuah liberty, kemerdekaan. Tapi ketika Indonesia sudah merdeka, mulai ada egosentris, individual ataupun kelompok, sehingga Bung Karno khawatir kalau ada perpecahan, dan beliau mengumpulkan semua tokoh untuk melaksanakan rekonsiliasi nasional, termasuk yang diundang tokoh-tokoh agama. Beliau minta pendapat kita harus bagaimana ini, ya laksanakan rekonsiliasi nasional. Terus nanti judulnya apa? Silaturahim saja, kata Bung Karno. Udah nggak aneh. Maka berdirilah seorang kiai besar, pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Wahab Hasbullah, lalu berkata, "Wahai Bapak Presiden, kalau ada ibu yang mencuri duit saat mau mencuci yang ada di saku suaminya, itu namanya haram." Bu, tinggal ikat dia. Kalau ibu asisten rumah tangga lagi pulang kampung, terpaksa ibu harus nyuci sendiri. Ketika akan mencuci celana suami, di saku celana suami itu ada duit 750.000. Balikeun deui ka suami atau sakuan ku ibu? Nah, sakuan cek. Milik di mana cek? Tah ini Pak yang salah kaprah. Ada istilah uang istri ya uang suami adalah tah. Eta cek sah cek eta teh. Nanti lihat surat An-Nisa 32. Lirrijali nasibum mimma kasabu walin nisa'i nasibum mimma tasaban. Laki-laki punya kekayaan dari hasil usahanya sendiri, wanita juga punya kekayaan dari hasil usahanya sendiri. Dalam hadis dikatakan seorang sahabiah namanya Hindun melapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, suamiku namanya Abu Sufyan, dia laki-laki kaya raya ngan pedit masihan kaabi sareng urang kali teu cekap.
Kata Hindun, boleh enggak ya Rasul aku ngambil uang suami aku tanpa izin? Kata Nabi, boleh, diizinkan. Cicing heula tong maka musia tah cenah kitu. Dengikeun heula eueuh can beres cerita teh. Ulangi awas tong maka nyimpulkeun tah saeta mah. Seorang sahabiah namanya Hindun lapor ke Rasul, ya Rasul suami aku namanya Abu Sufyan, benar ngan pedit masihan kabdi tara cekap, boleh tidak ya Rasul aku ngambil uang suami aku tanpa izin dia? Kata Nabi, lain ibu ditanyakan, boleh sekedar mencukupi nafkah dirimu dan anak-anakmu, selebihnya haram. Kalau memang harta istri ya harta istri, harta suami juga harta istri, maka itu wanita yang namanya Hindun teu kudu izin nyokot we sorangan. Dari ayat Al-Quran surat An-Nisa 32 dan hadis ini, saya nanya ke ibu, harta istri adalah harta istri, harta suami adalah harta suami. Tah eta nu bener, harta istri mana? Kewajiban suami mah hanya ngasih nafkah kepada istri, selebihnya cepeng ku suami. Jadi kalau ibu mau nyese ternyata di saku celana aya duit 1.500.000 kudu nah, you are right ya gitu, kembaliin. Awas di ayeuna nanya cik si ibu hanjakal ngaji cara gitu, jadi we nyaho hukumna kan mun teu ngaji mah moal rezeki. Awas ya. Tapi Bapak, nanti di akhirat itu semakin banyak uang semakin lama dimintai pertanggungjawaban. Maka saya sarankan kepada bapak-bapak atau sadayana bikeun ke istri. Jadi nanti kita bapak-bapak suami tos ka surga Firdaus, pas di tiangan si ibu ka mana? Eta keur ngantri mempertanggungjawabkeun heula. Jadi mending mana? Ayo. Mending Jepang ku ibu atau ku bapak? Ayo. Ayo. Halo. Dilema. Punten jawab ku ibu. Ibu nanti kalau di alam pembalasan alam akhirat mending sakedik pertanggungjawaban, mending seueur. Deal. Awas ngomong. Ibu nanti di akhirat mending sedikit pertanggungjawaban di sisi Allah atau mending banyak? Sedikit. Awas deal. Berarti kalau begitu izinkan suami ibu punya lagi. Hei Wiwin, apakah betul fulan suami kamu? Iya. Kenapa Jumat tanggal sekian dia tidak sholat? Aduh kata yang Gusti. Nah berduka di abdi mah mung hari Senin, Salasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu mah di Nonggora kan aman ibu. Jadi mending seueur tanggung jawab, mending sakedik. Lieur. Ayo. Mending sakedik tanggung jawab, mending seueur. Lieur. Tas kumaha ibu we nya atur-atur eta mah nu penting damai we lah gitu. Ya akang-akang awas. Bade KM ditentukan masuk surga. Kenapa? Beunghar sedekah mineng. Salat getol. Pas bade ngalangkah ditanya, bojo sabaraha hiji? Hiji Gusti. Neraka. Napa neraka? Kenapa kau enggak punya istri lebih sieun kanu kolot? Tak berarti anda lebih takut kepada makhluk dibandingkan kepada kholik. Mata neraka. Eta mah hadisna aya. Tong dianggap awas tah teh aya eta mah. Tah aya asli tah aya eta mah. Baik saudara-saudara saya ikhwatul iman rahimakumullah, qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang yang menyempurnakan puasa Ramadannya 29 atau 30 hari, tazakka, lalu diakhiri dengan bayar zakat fitrah. Zakat fitrah itu tujuannya dua, tu'matan lil masakin wa tuhratan lis saim, untuk mencukupi makan orang miskin minimal di hari raya dan untuk membersihkan, menyempurnakan barangkali selama bulan Ramadan kita melaksanakan hal-hal yang membatalkan puasa. Tuh. Pahala puasa
Sebab kalau hal yang dilakukan yang membatalkan puasa lain ku zakat fitrah tapi diqadha. Maha suci Allah, saking ku hoyong sampurna, biar puasamu sempurna maka ganti dengan zakat fitrah. Wa dzakara asma rabbih fasalla, dan ketika matahari terbenam di barat menandakan masuk tanggal 1 Syawal, dia sebutkan nama Tuhannya. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Dek takbir. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Fasalla, dan di pagi harinya dia sholat Idul Fitri. Maka insya Allah dan alhamdulillah dosa bapak-bapak, dosa ibu-ibu semuanya sudah diampuni oleh Allah sesuai dengan janjinya. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, atau man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Ketika hadis ini saya sampaikan, pengersana Syekh Bapak DKM, pengersana Bapak Kesepuhan, ada yang komplain, Ustadz gimana kalau dosa saya besar? Saya pernah membunuh Ustadz, bahkan sering berzina. Ternyata apa yang disampaikan oleh laki-laki ini ada studi kasus kejadian. Punten abdi di Percanten menjadi ya salah satu karyawan di Kementerian Agama. Suatu saat datang seorang wanita, ibu, punten, ingin dibimbing masuk Islam. Sebelum saya bimbing masuk Islam, saya tanya, Dek, sekitar usia 27 tahun lah, gelis bu, ya jika ibu-ibu lah gitu, di ketebihan mah gelis, ketinggalin nanti. Pas di deketan, ternyata lebih cantik daripada kejauhan. Apa motivasi Anda? Apakah karena ingin dilamar oleh laki-laki muslim? Bukan Pak, saya belum punya calon. Apakah ini syarat bekerja? Tidak, saya juga sudah bekerja. Apakah Anda dipaksa oleh orang tua? Tidak, ayah dan ibu saya dua-duanya masih kafir. Kalau begitu apa motivasi Anda pengen masuk Islam? Saya ini asli orang Cianjur Pak. Saya kerja di Kabupaten Bandung di lingkungan muslim yang sejati. Kalau ada yang sakit pada ngejenguk, kalau ada yang mendapatkan berita bahagia seperti melahirkan pada ngiring bingah tahniah, kalau ada yatim yang betul-betul pada nyumbang, persis masyarakat Kopo Permai. Dan kalau di bulan Ramadan Pak, itu yang namanya takjil, wah, di setiap masjid disediakan, bahkan di jalan-jalan. Saya tertarik dengan sikap yang seperti ini. Tadi tidak dakwah bilhal Pak. Bahkan Pak, saya ini tahun kemarin sudah nyoba puasa 1 hari, dan saya sudah hafal Al-Fatihah. Dasok ngopingkeun di masjid teh kalau berjamaah suaranya keluar, dan saya dekat rumah dengan masjid itu. Oh, kalau itu motivasi Anda, silakan ikuti saya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Wah, kemudian dia matanya berkaca-kaca ibu, menangis tapi bahagia. Tapi telami satos eta dia ngaguguk cerik. Ngaguguk tenon bahasa Indonesia nya ngaguguk. Hah? Terseduh-seduhnya gitunya. Ngaguguk weh lah pokoknya mah. Lalu saya katakan, Teh, kenapa nangis? Bukankah Anda mesti bahagia? Karena yang namanya hidayah itu nggak bisa dibeli oleh berapapun. Saya bahagia Pak. Eta menangis. Maaf Pak, saya ini mantan wanita nakal. Semua dosa pernah saya lakukan Pak. Mabok pernah, mencuri pernah, berzina sering. Tinggal satu yang belum saya lakukan, membunuh. Tapi yang lebih saya sedih Pak, kan saya sudah masuk Islam nih.
Berarti saya sudah wajib melaksanakan sholat, dan sholat itu baru syah kalau diawali dengan berwudu. Ya, terus maaf Pak, tubuh saya penuh dengan tato. Nah, ketika ini teteh ngomong tubuh saya penuh dengan tato, saya tidak kemudian berkata pada kem cing ningali, itu aslina bukan gitu. Asli eta mah wani diriungkeun. Duka apa minun naroskeun. Asli Bu eta mah teu mau. Gitu. Ya. Kemudian saya tanya kepada dia, teh kenal dengan Umar bin Khattab? Kenal mah henteu. Kenal di mana? Kenal tuh. Tahu nggak? Nah, kalau tahu mah saya pernah mendengar ceritanya. Umar bin Khattab sebelum masuk Islam jahat, beres kan? Bahkan hampir saja membunuh baginda mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika dia sadar insaf masuk Islam, perhatikan oleh bapak dan ibu, sekarang jasad beliau bersanding mesra dengan yang mulia jasad Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan ibu yang ziarah ke sana pasti akan berkata, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya Safwatallah, ashhadu annaka qad ballaghta risalatak. Bergeser ke sebelah kanan, assalamu alayka ya Abu Bakrin. Bergeser lagi ke sebelah kanan, assalamu alayka ya Umar bin Khattab. Bergeser lagi ke kanan, rag-rag kan gitu. Balik deh ke dia, kameramen bisa ambek kudu fokus cenah kan gitu. Mangga wilujeng sumping pangarsa. Abdi ngomong naon tadi teh? Oh, Umar bin Khattab jahat, bahkan pernah membunuh wanita hidup-hidup Pak. Tapi sekarang jasad beliau bersanding mesra dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dijamin masuk surga. Dan saya sampaikan kepada teteh tadi, teh nanti kalau pulang dari kantor ini teteh buka surat Al-Anfal ayat 18. Kalau belum bisa Arabnya, Latinnya. Di sana Allah berfirman, ikut semuanya deh biar nggak ngantuk. Hey, look at to my eye here. Ya gitu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul lilladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf wa iyaudu faqad mabat sunnatul awwalin. Bagi eueuhan Syekh, jamaah antum di sini yang rajin baca Quran, bapak-bapak, ibu-ibu, kullu semuanya terpercaya abdi mah. Tes heula ayeuna ibu-ibu. Saur Pak DKM, ibu-ibu rajin baca Quran dan banyak hafal, bapak-bapak juga begitu. Abdi terpercaya ari can dites mah. Ibu-ibu heula awas. Tugas ibu lanjutkan bacaan Quran saya. Mun bisa betul apa yang beliau katakan, mun teu bisa berarti ngedul. Siap Bu? Bu? Adik-adik siap? Ada adik yang perempuan, ibu dengan ibu-ibunya, yang laki-laki dukung bapak-bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Cicing, tugas ibu neruskeun. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillahi innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Teruskan Bu, hiji dihitung sampai 5, 2 3 puru cangkel ya 4 5 takluk. Sekarang bagian bapak-bapak, awas, sesama laki-laki tidak boleh saling memalukan. Tugasnya sama, lanjutkan bacaan Quran saya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu, yes, Allahus lam yalid walam yakul lahu kufuwan. Nah, berarti ini terbukti Pak, bahwa yang paling rajin baca Quran dan banyak hafalan jamaah Al-Kausar adalah bapak.
naon bu baut ka naon ku naon licik kumaha pan sama eta teh alik teh ayat Quran. Tapi regreg pada DKM ya, kalau jamaah antum teh yang lebih banyak hafal Al-Quran bapak-bapak regreg da anjeunna teh imam isin atuh imam mung hafal mun teu ida jaat kulhu hayo we. Sampai kemarin pas musim Covid Pak kejadian itu Pak, kan ke musim Covid masuk masjid nu ditutup, si bapak eta mah biasana mung janten makmum mengeuna tinggal ikut we tak apal oge, kapaksa dia sholat di rumah dan harus jadi imam. Yang jadi makmum dipengkerna bojona hiji putrana dua, bojo mah cekap we ibunya hiji, bu bojo mah cekap we hiji heula putrana dua. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kata anak yang sulung, dek naon dengerin si bapak pasti kulhu dak cek si bungsu mual kuma pasti idza jaa, dan nyauan si budak teh si bapana mung apal dua mual pikul huani macam gitu kakuping ku bapana. Cek si bapak mun saya maca kulhu bisi pajarkeun ngadukung nu sulung, mun maca idza jaa bisi pajarkeun ngamenangkeun nu bungsu. Akhirna si bapak pindah surat anyar baheula kantos katalar tapi tos lame teu dianggo rada hilap deui nyaeta al-qadar teh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna cek budak anyar euy cenah rata-rata ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna batuk. Nanti kalau ada imam batuk cing-cing poho deui tanya nya kan gitu kudu ngarti dua kali ta. Bismillahirrahmanirrahim. Inna geus 3 kali anger poho. Ari budak tadi nangtung cangkel cek budak teh innalillahi pa. Bismillahirrahmanirrahim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Eta pamajikan di tukang bapak sahanu maut. Mata geureuh-geureuh jamaah Al-Kausar mah bapak-bapakna seueur taran moal kitu moal. Aslina salamun hiya hatta matla'il fajr. Ruku we. Sami Allahu liman hamidah. Pas bade sujud pisan cak-cak murag di hareupeunana. Astagfirullahaladzim aing muni leuwas cek si bapak teh. Ditowel ku istrina, "Pak, mun tong ngomong, panji teh urang keur salat engke batal." Mun tong ngomong padahal manehna eta si bungsu Noel kalancegna naon untungnya orang teu ngomong heueuh. Hancur gara-gara si keluarga ieu tara ngaji sabotos bapak jeung ibu pami ieu mah aman komo bieu tos kabuktosan bapak-bapakna seueur ahsantum. Beliau sudah berhasil menjadi ketua DKM, mendidik bapak-bapak menjadi lebih banyak hafalannya ketimbang baik. Saya ngomong apa tadi? Hei teh, pulang dari sini kau buka surat Al-Anfal ayat 18. Di sana Allah Subhanahu wa taala tegas mengatakan, "Hai Muhammad, qul lil ladzina kafaru," sampaikan olehmu wahai Muhammad kepada orang yang sudah puluhan tahun kafir. Tuh orang kafir, Bu. Punten abdi tumaros ya, kalau orang kafir itu nikah sah teu? Cek jawab tuh itu yang piambekeun wae itu sah teu? Cuk sah teu sah dah lain menurut aturan Islam. Berarti kalau nikah teu sah dia selama hubungan suami istri teh adalah jadi seberapa kali zina nak terkait tanggangnya. Terus mereka makannya daging naon? B2. Hari B2 halal atau haram? Berarti berapa kali dia makan B2? Wow.
Tapi kata Allah, sampaikan olehmu wahai Muhammad kepada orang yang sudah puluhan tahun kafir, berarti dia sudah beratus-ratus kali berzina, berulang kali makan hal yang diharamkan, asal mereka insaf lalu masuk Islam, yaghfar lahum ma qad salaf, semua dosa mereka, mau mabuk, mau mencuri, mau berzina, diampuni ku Allah Subhanahu wa taala dengan catatan apa? Wa iyaudu, jangan diulangi lagi. Ibu pulang dari sini nyeseh celana bapak aya duit 2.500.000, berarti kudu Balikan. tuh budak kecil nyaho kan gitu, kudu ampihan gitu. Wa iyaudu, tapi kalau mereka mengulangi lagi, faqad madat sunnatul awwalin, maka akan ditentukan, diberlakukan hukum seperti Allah yang sudah tetapkan kepada orang-orang sebelum mereka. Maka insyaallah kesepuhan sadayana, bapak-bapak, ibu-ibu, dulu sebelum Ramadan kita mungkin menjadi ulat yang menjijikkan, berbulu, gatal. Tapi ketika sudah bermetamorfosa 1 Syawal, bapak dan ibu menjelma, terlahir menjadi seekor kupu-kupu yang indah dan sedap dipandang oleh siapapun, dan pantas kita berkata minal aidin wal faizin. Anda termasuk kepada orang yang sudah kembali kepada kesucian dan kepada kemenangan. Pertanyaannya adalah, apakah kita cuma hidup sendiri dengan Allah? Ternyata tidak. Di rumah ada orang tua, ada suami, ada istri, ada tetangga. Punten, nanti bapak dan ibu buka sebuah kitab karya Imam Al-Bukhari, Al-Adabul Mufrad, nomor hadisnya 119. Ini ngeri pak. Bu, tinggal ikabli tong nunutan, tinggal. Datang seorang laki-laki ngadu ke Nabi, ya Rasulullah, fulana tusalli al-lail wa tasum wa tatasaddaq wa tu'di jiranaha bilisaniha. Qala Rasulullah, la khaira fiha, hiya min ahli nar. Ibu, ya Rasul, di kampung kami itu ada seorang wanita terkenal, dia itu tiap malam tahajud, puasa Senin Kamis nggak pernah ketinggalan, sedekahnya banyak, nggak ada yang nyaingin wanita ini. Cuma kekurangan wanita ini, dia itu selalu menyakiti tetangganya dengan lisannya, upaminya rios teh pikanyerian hate. Coba dengarkan oleh bapak dan ibu jawaban Nabi gimana. La khaira fiha, hiya min ahlin nar. Wanita yang katanya tiap malam tahajud, sedekahnya banyak, puasa sunatnya banyak, tapi sering menyakiti tetangganya, dia habis nanti kebaikannya dan menjadi penghuni neraka. Saya ketika membaca hadis ini ngeri bu. Tiap malam tahajud, qobliyah ba'diyah, tahajud, sedekahna sur, tapi pinarakaeun pira naon bu? Menyakiti tetangga dengan lisannya. Saya kemudian berkesimpulan pak, menyakiti tetangga dengan lisan, meskipun getol sholat, getol tahajud, getol zakat, pinarakaeun. Apalagi kalau yang kita sakiti teh orang tua, ya bu ya, tetangga wae. Sok, mana yang lebih mesti kita muliakan, tetangga atau orang tua? Mana yang mesti lebih kita muliakan, suami sendiri atau suami orang lain? Bu, suami tetangga atau suami sendiri? Aslina. Bapak, mana yang mesti kita hormati, istri atau istri tetangga pak? Sendiri. Saya kemudian, ya Allah, yang rajin tahajud, yang rajin puasa sunat, yang banyak sedekahna, pinarakaeun gara-gara nyakiti tetangga. Komo kalau yang disakiti orang tua. Dek, anak-anakku, hei, lihat saya. Bapak ini yatim piatu.
Sama. Bapak ditinggal wafat oleh ibu tahun 94, Anda belum lahir. Ditinggal wafat oleh ayah 2015. Ditinggal wafat oleh kakak satu-satunya 2017. Janten abdi teh yatim piatu, Bu. Terus tegadu rama, tegadu ibu, tegadu raka. Matak ibu engke upami pendak sareng abdi di jalan anggap we suami batur. Ibu ngahadik abdi naraka, Bu, well. Sebab beryatim piatu kudu disantuni. Pada KM yatim piatu ieu teh. Kade eta semangka tong kasasahakeun. Oh, hei adek, lihat bapak. Ketika ayah saya meninggal, saya sempat ngurus dulu sebulan. Sudah kelihatan rada sehat, saya pulang ke Bandung, Bu. Pas nyampe di Banjar, ada telepon ayah saya. Saya waktu itu naik pesawat. Meninggal dunia, saya balik deui ka Madura, Pak, tanpa mampir ke rumah. Singkat kata, seminggu setelah itu saya pulang ke Bandung pakai kereta. Jam 2 malam HP saya berbunyi. Ternyata ketika saya angkat, kakak saya waktu itu belum wafat. Dan saya bertanya, "Kak, kenapa belum tidur?" Sedih deh. Limadha tahzan? Bukankah Allah berfirman kullu nafsin dha'iqatul maut? Ya, tapi bukan itu yang membuat kakak sedih. Lalu apakah? Dek, semenjak meninggalnya ibu kita 94 dan ayah 2015, kakak merasa belum bisa membalas kebaikan beliau. Itu dek yang membuat kakak sedih. Saya kemudian berkata dalam hati, kakak saja yang setiap hari dengan ibu, dengan bapak di rumah. Komo abdi yang dari usia 17 tahun sudah merantau ke Bandung, lebih lama tinggal jeung batu dibandingkan sepuh nyalira. Beki nangis abdi, Pak. Sampai akhirnya dek saya teringat akan janji Allah di surat At-Tur ayat 21. Apal pasti bapak-bapaknya dalu loba kieu talarana. Ngan saya tahu betul karakter bapak-bapak Jam Al-Kausar mah tawadu. Rendah hati. Jadi lain tak apal bisi pajarkeun sombong matak caricing teh akan kita gitu. Apa kata Allah? Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Dan orang tua yang beriman lalu berhasil mewariskan keimanannya itu kepada anak cucunya, sampai anak cucunya lebih soleh, lebih berkualitas dibandingkan bapak dan ibunya. Kelak di akhirat itu orang tua bakal diangkat derajatnya oleh Allah seperti tingginya derajat anak dan cucunya. Ini yang memotivasi saya, Pak. Kenapa saya mencapai DR ini? Karena saya tahu ibu saya cuma tamatan SR. Kapungkur SR banyak saya SD. Ayah saya juga cuma tamatan SD. Saya ingin mengangkat derajat ibu saya, ayah saya. Maka saya kuliah sampai S3 dan sepeser pun gak pernah minta uang ke orang tua. Iti kurih cek orang Sunda mah kusaking hoyong ngabalas bakti kanu jantan sepuh. Insya Allah ibu saya, ayah saya yang cuma tamatan SD di akhirat ku Allah dianggap doktor. Ibu sepuhna, bapak sepuhna kapungkur terajin tahajud, tapi bapak sareng ibu sebagai anaknya rajin tahajud. Di akhirat ku Allah sepuh orang dianggap rajin tahajud. Dan kata Nabi, wa anna waladaka min kasbek, sebab anakmu, cucumu itu hasil usahamu wahai orang tua. Maka hasil usaha dari anak dan cucu itu juga dimiliki oleh bapak, ibu dan kakek neneknya. Sehingga di ayat 24, wa aqbala ba'duhum ala ba'di yatasaalun, nanti oleh Allah orang tua ditemukan lagi dengan anaknya, suami dipertemukan lagi dengan istrinya, istri dengan suaminya, kakek nenek ditemukan dengan cucunya sambil cepika-cepiki. Bu, kalau nggak ketemu sama suami 1 minggu kangen nggak, Bu? Bu, kangen henteu? Kangen saja, kangen banget. Iya mah ratusan tahun terpendak tiba-tiba ditemukan oleh Allah di surga. Papa, it's me. Berpelukan.
Maka cinta yang sejati tidak bisa terpisahkan hatta oleh kematian. Kenapa? Karena nanti bapak dan ibu ditemukan lagi di surga Firdaus oleh Allah. Adik-adik yang sekarang ditinggal wafat oleh orang tua, jangan hariwang tenaun, jangan khawatir, nanti ketemu sama ayah dan ibu adik-adik, asal adik-adik soleh dan solehah. Bukan kata saya, nanti baca surat At-Tur ayat 21 sampai 24. Itu yang memotivasi saya untuk lebih berkualitas, lebih soleh dibandingkan bapak dan ibu saya. Adek, kangen mama? Halo? Kangen mama enggak? Kangen bapak enggak? Pengen ketemu enggak? Jadilah adek penghafal Al-Quran, biar nanti bisa menyematkan apa? Mahkota di kepala sang bunda dan ayahanda. Halo, inilah kenapa halal bihalal itu penting, karena mungkin kita pernah menyakiti orang tua, istri, suami, dan mungkin kita menyakiti hati anak yatim. Kenapa? Hari piknik ke Australia, ke Pangandaran, hari yatim sabelah teka sentuh. Fawailul lil musallin alladzina hum, terus ana wa kafilul yatim kahadaini fil jannah. Kata Nabi, aku dan penyantun anak yatim dekat seperti dua jari ini di surga. Berbahagialah bapak-bapak yang sudah menjadi pelantara, bahkan langsung aktor menyantuni anak-anak kita. Insya Allah bapak dan ibu yang nanti pertama kali bersaing bersama Rasulullah masuk surga. Kata Nabi, ana wa kafirul yatim kahad. Ya, alhamdulillah. Ibu nanti kalau masuk surga mau sama suami yang sekarang atau ganti bidadara, Bu? Oh, jujur aja, jujur tenan naon dah imam alamak bapak mah. Pami bapak engke masuk surga hoyong istri sereng ma ayeuna atau engke ganti bidadari, Pak? Tuan ieu aya bojona di dia mah kitu. Geus tong lieur. Nu penting ayeuna mah masuk surga we heula nya. Urusan ke ganti jeung tanah engke dewe eta mah. Ayeuna usaha naon? Masuk surga, punya tiket adalah masuk surga. Setuju? Iya, saya dikasih waktu hanya sampai jam 11:04. Mun lebih berarti bid'ah abdinya kitu teh. Sareng trauma Syekh. Ya, saya pernah ngasih ceramah halal bihalal itu cuma dikasih 40 menit, saya ngambil sejam. Ada ibu-ibu yang enggak kuat duduk lama, meninggal di tempat eta ibu. Daripada kejadian di dia atas we cekabunya sing panjang yuswa sadayana, barokah kesehatanana, barokah rizkina, soleh-solehah murang kalihna sadayana. Amin ya rabbal alamin. Kesepian karena tidak punya kekasih. Sekian dan terima kasih. Burung irian, burung cendrawasih, sekian dan burung beok, burung kakak tua, burung jalak, burung perkutut. Tai tadi sadayana nami-nami burung. Kalau ada sumur di ladang, Bu, ibu tong ibak dirinya geus gede eranya kan gitu. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa bersama. Sebelum berdoa, mari bersihkan hati kita kembali dengan sama-sama beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan makbula wa wahab li rizqan wasi'a wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha.
sekali lagi. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Alhamdulillah ya Rabb, nahmaduka hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana nahnu ibaduk wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzu min syarri ma sana'na wa nabuhu laka bi ni'matika 'alaina wa nabuhu bi dhunubina faghfir lana ya Rabbana wa liwalidina wa liman ahsana ilaina wa ashabil huquqil wajibati alaina wa jami' ahli kuburina innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Allahumma ya Sami, wahai Engkau yang maha mendengar, ya Basir, wahai Engkau yang maha menatap, ya Syahid, wahai Engkau yang maha menyaksikan, ya Afu wa ya Ghafur, wahai Engkau yang maha memaafkan dan mengampuni. Ampuni ya Allah sebesar apapun dosa yang sering hamba lakukan. Ampuni pula dosa ibu dan ayah anda kami. Darah dagingnya masih mengalir deras di tubuh kami, putra putrinya. Hingga saat ini ya Allah, bahkan hingga wafat ibu dan ayah kami belum bisa membalas jasa baik beliau ya Allah. Maka kami mohon jadikan setiap untayan kata, setiap untayan doa yang kami persembahkan untuk ibu dan ayah kami sebagai penggugur dosa-dosa beliau. Rob, ibunda kami mengandung kami 9 bulan, bersimbah darah saat melahirkan kami anaknya. Ratusan bahkan mungkin ribuan urat syaraf yang terputus, berjuang antara hidup dan mati demi selamatnya kelahiran kami ke alam dunia ini. Bermalam-malam ibunda kami tidak tidur saat kami kecil sakit. Bahkan sering sekali ibunda kami tidur sambil berdiri karena kami nggak mau disimpan di atas kasur. Tapi beliau menjalani dengan penuh sabar demi kami anaknya. Ayahanda kami pergi pagi pulang sore, banting tulang peras keringat, yang difikirkan bukan dirinya tapi kami anaknya, agar bisa tumbuh berkembang berpendidikan. Bahkan sering ayahanda kami dimarahi di depan umum oleh atasannya, tapi tak peduli asal bisa membawa sesuatu untuk hidup kami anaknya. Beliau sanggup lapar asal kami anaknya bisa kenyang. Ibu dan ayah kami sanggup berpakaian lusuh asal kami anaknya bisa berpakaian yang indah. Bahkan ibu dan ayahanda kami siap menangis asal kami anaknya bisa tertawa. Maka kami mohon ya Rabb, semua amal baik yang kami lakukan pahalanya selain menjadi milik kami, curahkan pula ya Allah untuk ibu dan ayahanda kami. Izinkan kelak kami bisa bersama kembali dengan ibu ayah di surga Firdaus-Mu ya Rabb. Kami mohon, jangan dulu Kau cabut nyawa kami sebelum tuntas kami melaksanakan semua kewajiban kami untuk agama-Mu, sebelum berhasil kami menjauhi semua larangan-Mu ya Allah. Andaikan kelak kami harus mati, izinkan mata ini telah Engkau ampuni dari pandangan yang haram, telinga ini telah Engkau ampuni dari pendengaran yang haram, mulut ini ampun ya Rabb bila pernah menyinggung orang, tangan kami maafkan bila pernah mengambil yang bukan hak kami. Perut hamba ya Allah ampuni bila pernah masuk ke dalamnya makan dan minum yang tidak halal. Kaki kami ampun ya Rabb bila pernah kami langkahkan ke tempat yang tidak Engkau ridhoi. Ya Allah, jangan dulu Kau cabut nyawa kami sehingga kami berhasil menjadi suami yang pantas ditauladani oleh istri dan anak-anak kami. Sebelum kami menjadi istri yang salehah, yang taat kepada Allah Rasul dan suami kami ya Allah. Dan andaikan tubuh kami kelak harus terbujur kaku, kami mohon kami telah berhasil mendidik putra putri kami menjadi anak yang soleh dan solehah, yang Kau lembutkan hatinya, yang Kau muliakan akhlaknya, yang Kau cerahkan masa depannya, yang Kau pilihkan jodohnya, yang Kau basahkan senantiasa lisan mereka mendoakan kami kedua orang tuanya. Terutama saat kami harus kembali ke hadirat-Mu ya Allah dengan doa-doa mereka yang tulus. Rabbighfirli
wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ampuni kami ya Rabb bila selama ini belum peduli kepada hamba-hamba yang membutuhkan uluran tangan kami, khususnya terhadap anak yatim. Ampun ya Allah, ampun ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saudaraku, Bapak dan Ibu, Allah Maha Baik, Allah Maha Mendengar. Insyaallah doa Bapak dan Ibu dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Hapunten nu kasuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.